Ya, lagi cari HP 1 jutaan tapi nggak mau lebih dari 1,2 juta, tapi tetap pengen dapat performa yang oke. Coba deh, lihat hasil perbandingan dari Redmi 12C dan Itel S23 yang udah turun harga. Ya, kedua HP ini tuh udah rilis dari tahun kemarin. Tapi nggak serta-merta jadi ketinggalan dong ya. Karena dari prosesornya aja yang dibawa oleh kedua HP tadi masih dipakai sama HP-HP yang baru dirilis tahun ini atau akhir tahun lalu. Jadi kita langsung aja tes performa keduanya. Kalau dari performanya sendiri, Itel S23 ini udah pakai prosesor Unisoc T606 dan si Redmi pakai Helio G85 yang bahkan masih dipakai untuk HP Redmi 13C dan juga Poco C65 yang baru aja dirilis. Secara performa in-game-nya sendiri, di sini kita hanya akan mencoba 2 game karena ya mungkin yang beli juga buat bocil biasanya, nggak mungkin dong buat game-game berat banget. Di sini kita bakal coba buat game Free Fire yang ya seperti sesuai dugaan kita, game ini pasti lancar karena bisa sampai settingan tertinggi juga. Jadi buat bocil FF, buat ambil kedua HP ini udah jangan ragu, ambil aja. Kaget saya. Nah, kalau buat si ML sendiri di sini Itel S23 lebih unggul karena dia udah unlock sampai frame rate super dan grafis ultra. Sedangkan untuk si Redmi sendiri dia mentok di refresh rate tinggi dengan grafis ultra. Jadi ya buat kalian yang mungkin emang main game Mobile Legends, di sini ML lebih lancar di Itel S23. Dari segi desainnya sendiri, saya pribadi lebih suka sama si Itel S23 karena udah pakai slide fingerprint. Jadi di bagian back cover belakangnya itu nggak ada lubang lagi yang ya mengganggu aja gitu. Redmi 12C sendiri dia masih pakai curve design ya, dan fingerprintnya masih ada di bagian belakang. Jadi masih desain old gitu. Untuk layarnya sendiri keduanya masih pakai layar IPS, tapi si Itel udah bisa bawa layar 90Hz sedangkan si Redmi hanya mentok 60Hz. Dari sisi konektivitas dan sensor juga keduanya hanya mentok di jaringan 4G ya. Cuman ya gak banyak juga sebenarnya HP 1 jutaan kecil yang baru dan dia nawarin jaringan 5G. Kalaupun ada biasanya nambah sedikit lagi, terus juga mungkin ada beberapa hal yang dikorbankan. Nah, keduanya juga udah pakai triple slot. Jadi kalau kalian mau aktifin dual SIM plus micro SD itu masih bisa. Dan untuk port chargernya sendiri di sini Itel S23 lebih kekinian dengan USB Type-C-nya, sedangkan si Redmi masih pakai micro B. Cuman untuk pengecasan sendiri keduanya nggak ada yang spesial, jadi ya cukup aja lah gitu. Tapi si Redmi juga punya nilai lebih karena dia masih punya sensor yang cukup krusial. Dia masih punya auto brightness. Jadi kalau di siang hari tiba-tiba kalian udah nggak perlu slide kecerahan secara manual. Karena di Itel S23 dia nggak punya fitur ini. Jadi kalau kalian yang habis dari dalam ruangan, keluar ruangan, itu bakalan kesusahan sih karena harus setting lagi. Dan kadang itu ngerepotin ya. Dari sisi kamera juga keduanya nggak ada yang saling dominan gitu, mendominasi. Jadi ya plus minus lah, sesuai selera aja. Karena perspektif sih kadang ada yang suka yang dihalusin, ada yang mungkin yang penting detailnya dapat. Jadi ya kalian nilai sendiri aja untuk hasil kameranya berikut ini. Oke, kali ini adalah hasil perekaman dari Redmi 12C. Habis baterainya. Jadi buat kestabilannya bisa kalian lihat aja. Ini ada bocil FF yang terlihat bengong. Bocil FF. Kalau ini hasil perekaman dari Itel S23. Jadi kalian nilai aja sendiri dibandingkan Redmi 12C tadi. Jadi kesimpulannya gimana? Well, sebenarnya kalau mau ambil salah satunya gak ada masalah, gak ada salahnya juga. Tinggal kalian pertimbangin aja sama kebutuhan kalian, karena di sini ada plus minusnya tadi. Kalau kalian gak terlalu sering pakai HP di luar ruangan, kalau saya lebih prefer ambil Itel S23. Cuman kalau kalian emang banyak pakai handphone di luar ruangan yang
mana pastinya akan sangat bergantung sama kecerahan layar pas mau pakai, ya sensor auto brightness bisa jadi deal breaker buat si iOS 23. Jadi kalian bisa pertimbangin untuk ambil si Redmi 12 ya, karena harganya juga Redmi 12 lebih murah. Jadi sekian aja video kali ini dan jangan lupa subscribe.